Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam pramuka. Kembali lagi dengan saya Titi Nur Aini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai beberapa persoalan dan juga akan memberikan 3 solusi untuk sebuah persoalan yang berada di organisasi yang biasanya sering kali kita temui. Untuk organisasinya sendiri, di sini saya hanya akan membahas satu organisasi yang begitu familiar bagi saya, dan juga organisasi ini memiliki masa yang mana masa tersebut itu mengalami pasang dan juga surut. Pasang surutnya ini adalah seiring berjalannya waktu, para kalangan atau seorang lah, bisa bisa kita sebut dengan mulai dari siswa hingga mahasiswa, dalam berorganisasi pada sebuah organisasi ini itu sudah menurun sekali minatnya. Dan menurunnya minat dari para mahasiswa sendiri tentunya itu adalah sebuah PR yang harus diselesaikan, bahkan dihilangkan oleh anggota dan juga dewan dari salah satu organisasi ini. Nah, langsung saja organisasi yang akan saya bahas adalah organisasi Racana. Jadi, sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai permasalahan dan juga solusi dalam menyelesaikan permasalahan dalam organisasi Racana, saya akan mengulas sedikit mengenai Racana dan juga arti dari Racana sendiri. Racana adalah kumpulan dari 2 sampai 4 reka, dan arti dari Racana sendiri adalah dasar penyangga atau tiang bangunan, atau yang dalam bahasa Jawanya itu biasa disebut dengan umpak. Nah, dan Racana sendiri ini dia adalah sebuah organisasi yang berada pada tingkat universitas. Jadi pada tingkat perguruan tinggi. Nah, Racana ini biasanya berada di tingkat UKM atau unit kegiatan mahasiswa. Dan untuk permasalahan dari Racana sendiri ini banyak sekali, mulai dari eksternal maupun internal. Nah, untuk eksternalnya, mengenai salah satu permasalahan diantaranya adalah menurunnya tingkat ketertarikan dari mahasiswa untuk mengikuti organisasi ini. Jadi saya di sini menawarkan sebuah solusi untuk menarik minat dari para mahasiswa tentunya, agar dapat bergabung dalam organisasi kita. Jadi organisasi Racana itu sebenarnya organisasi pramuka yang menyenangkan, di mana di situ kita dapat belajar banyak sekali, mulai dari kedisiplinan, leadership atau kepemimpinan, kemudian pembagian waktu dan juga tanggung jawab serta pembentukan dari karakter pribadi kita. Jadi mungkin solusi yang dapat saya tawarkan adalah kita ubah sedikit demi sedikit pola pikir dari mahasiswa sendiri, dan juga eh, merubah mindset yang ada di pikiran mahasiswa yang biasanya berpikir bahwa pramuka itu kegiatannya begini, tidak menyenangkan, pramuka itu kegiatannya berat dan lain sebagainya. Yang mulai dari permasalahan-permasalahan itulah kita seharusnya bisa untuk menyelesaikannya dengan baik. Di antaranya adalah kita mengubah metode pembelajaran dari organisasi Racana sendiri, yaitu dengan menggunakan metode kita belajar sambil bermain, atau kita 1 bulan sekali itu mengadakan piknik dan juga kumpul bersama untuk mempererat rasa kekeluargaan kita, seperti itu. Dan untuk permasalahan internal sendiri, di sini saya mengambil contoh permasalahan dari Racana, salah satu anggota Racana dari Kak Muhammad Fajar Aditya, yang mana dia itu memiliki kesulitan untuk tidak bisa bergabung 100% di Racana karena dia merasa terbatas dengan pekerjaannya dan juga kenyamanan yang dialami oleh Kak Fajar Aditya ini. Di sini saya akan memberikan 3 solusi
yang mana kita mulai dari kenyamanan sendiri. Untuk kenyamanan sendiri sebenarnya yang dapat merubah semuanya adalah diri kita. Jadi solusi yang pertama yang dapat saya tawarkan adalah komitmen. Ketika kita sudah komitmen dengan sebuah organisasi, maka kita akan merasakan bahwa kita itu benar-benar harus berjuang untuk organisasi itu sendiri. Kemudian komunikasi itu sangat penting, karena tanpa adanya komunikasi semua tidak dapat berjalan dengan apa yang kita inginkan. Dan yang terakhir adalah perubahan serta ikhlas. Jadi perubahan sendiri seharusnya yang dapat merubah semua yang tidak nyaman ini menjadi nyaman adalah diri kita sendiri. Jadi kita harus merubah perlahan sedikit demi sedikit, mulai baik itu dari diri kita sendiri ataupun dari organisasinya. Entah misal kalau dari diri kita sendiri, perubahan yang harus dilakukan itu apa sih? Misalkan kita harus lebih giat dalam organisasi tersebut, dan kita juga harus membuat banyak perubahan untuk organisasi tersebut. Jadi tidak hanya organisasinya saja yang harus berubah, namun juga dari diri kita sendiri. Dan ikhlas, ketika kita melakukan semuanya dengan senang, dengan hati yang lapang, kemudian ikhlas, karena semua itu akan terasa mudah. Karena ikhlas itu sudah pasti sabar, dan sabar itu belum tentu ikhlas. Jadi untuk kita semua yang merasa kurang nyaman dalam sebuah organisasi, ayolah kita buat perubahan yang baik, yang lebih mendorong organisasi ini untuk bisa berkembang lebih baik lagi, lebih banyak peminatnya, seperti itu. Sedangkan untuk hambatan dari pekerjaan sendiri, sebenarnya saya ada 3 solusi, yang mana satu adalah disiplin. Jadi dengan kita tanamkan pada diri kita kedisiplinan, maka kita sudah mengurangi sedikit resiko untuk kita tidak dapat menyelesaikan semuanya. Jadi dengan kedisiplinan kita insya Allah bisa menyelesaikan semuanya dengan baik dan juga dengan hasil yang memuaskan. Untuk solusi yang kedua yaitu kita harus membuat timeline atau jadwal. Jadi timeline ini terdiri dari kegiatan kita sehari-hari dan juga baik itu pekerjaan, kuliah maupun organisasi. Jadi ketika kita sudah menjadwalkan semuanya sesuai dengan urutannya, maka kita tidak akan kelimpungan dalam menghadapi segala situasi. Namun berbeda halnya ketika dalam sebuah organisasi itu terdapat sebuah rapat atau pertemuan yang mendadak, sedangkan kita dalam posisi bekerja, maka kita harus bisa menentukan skala prioritas atau prioritas mana yang harus kita dahulukan terlebih dahulu. Kemudian solusi yang terakhir adalah selesaikan semuanya dengan cepat, tepat, dan baik. Jadi jangan pernah kita menunda-nunda pekerjaan, sehingga nantinya pekerjaan yang kita tunda dan kita tinggalkan akan semakin menumpuk dan akan semakin menghambat kinerja kita, baik itu dalam pekerjaan maupun dalam organisasi. Hanya itu yang solusi yang dapat saya sampaikan. Semoga pada kesempatan kali ini solusi yang saya tawarkan dapat bermanfaat. Dari saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.